beli ragi, arah pergi menuju benua. Hari ini Senin, selamat pagi untuk rekan dan sahabatku semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita keimanan, kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, uswatun hasanah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, saya Nova Nofrida yang akan memandu berlangsungnya kegiatan Destinasi Budaya Positif. Baiklah Bapak Ibu semuanya, agar acara ini berlangsung dengan lancar dan diridhoi Allah, kita buka saja dengan membaca basmalah. Selanjutnya pembacaan doa kepada Ustadz Bahrul Ulum, dipersilakan untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wa sallam ya karim ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim wa fana ya karim ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahman kamila. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Semoga dengan pembacaan doa tadi langkah kita, aktivitas kita hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Beranjak ke acara selanjutnya, sambutan dari Ibu Kepala Sekolah yang akan diwakili oleh Ibu Nasiti. Kepada Ibu Nasiti dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi ini saya Nastiti, saya sebagai fasilitator guru penggerak angkatan 15, saya memfasilitasi atau membimbing guru penggerak angkatan 9. Di sini saya mewakili kepala sekolah Ibu Sri Tati Sugiyarti yang beliau pada pagi ini bersama tim manajemen lagi mengadakan persiapan rapat kerja persiapan manajemen untuk hari Selasa dan Rabu lusa. Sehingga beliau Ibu Kepala Sekolah Ibu Sri Tati Sugiyarti bersama tim manajemen hari ini lagi rapat. Di sini saya mewakili beliau menyampaikan beberapa pesan atau sedikit arahan untuk CGP calon guru penggerak angkatan 10, di mana di SMK Negeri 36 Jakarta ini untuk CGP angkatan 10 ada 3, yaitu yang pertama Pak Nahar Miladi. Selamat pagi Pak Nahar. Yang kedua Ibu Andi Ratna Asisa. Selamat pagi Bu. Dan yang ketiga Ibu Vinam Fardiana. Selamat pagi Bu. Nah, ketiga CGP angkatan 10 yang ada di SMK Negeri 36 Jakarta pada pagi ini Senin 10 Juni 2024 akan mengadakan aksi nyata modul 1.4
tentang budaya positif. Nah, budaya positif ini tuh digali dari filosofi segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi itu mempunyai 3 elemen penting. Yang pertama, keyakinan kelas. Yang kedua, kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga, strategi disiplin positif. Jadi, ketiga calon guru penggerak SMK Negeri 36 Jakarta pada pagi ini akan menampilkan atau akan unjuk kebolehan atau juga mendesiminasikan modul 1.4 yaitu budaya positif. Besar harapan saya setelah Bapak Ibu yang hadir di ruangan ini mendapatkan ilmu atau mendapatkan wacana tentang modul 1.4 yaitu budaya positif, Bapak Ibu bisa mengaplikasikannya di kelas masing-masing saat pembelajaran. Dan bagi Bapak Ibu yang ada di ruangan ini yang belum guru penggerak, marilah kita ikut program guru penggerak di perekrutan berikutnya. Karena program guru penggerak masih berlanjut, yang informasinya sampai angkatan 12, tetapi masih dibuka lagi sampai tahun 2025. Jadi saya di sini sekaligus memotivasi, memberikan support kepada Bapak Ibu yang belum guru penggerak. Marilah kita ikut seleksi calon guru penggerak di angkatan-angkatan berikutnya. Sukses buat Bapak Ibu semua. Guru penggerak sebagai agen transformasi perubahan, sebagai garda terdepan untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Saya kira untuk awal dari kalimat-kalimat saya untuk menyemangati dan mensupport calon guru penggerak yang hari ini akan mengadakan aksi nyata, saya kira cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Sambutan kedua, perwakilan dari guru penggerak kepada Miss Retno dipersilahkan. Terima kasih Bu Janova. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih telah menyempatkan diri untuk hadir dan mendukung kegiatan aksi nyata rekan-rekan kita pada modul 1.4 yaitu budaya positif. Mungkin masih di tahun yang sama, tapi saya enggak, tahun yang berbeda ya. Saya lupa ingat di ruangan yang sama. Kami bertiga juga guru penggerak angkatan 7 melaksanakan aksi nyata yang sama budaya positif juga di ruangan ini. Dan dan itu butuh keberanian serta komitmen yang besar untuk melanjutkan apa yang telah kami tulis. Sama seperti yang Bu Vina, Pak Nahar, dan Bu Ratna hari ini akan laksanakan, tidak hanya menyusun PowerPoint, tapi juga butuh komitmen untuk melaksanakan atau menerapkan apa yang akan disampaikan pada hari ini. Bapak Ibu semuanya, menyambung perkataan Bu Nasiti tadi, guru penggerak itu bukan guru yang perfect, bukan guru yang super, atau kalau di meme itu guru dengan kasta tertinggi, guru penggerak. Bukan, guru penggerak itu adalah guru-guru yang mau mengikuti apa yang diupayakan oleh pemerintah. Pemerintah kita juga nggak serta-merta sempurna. Bagaimana sih cara membenahi kualitas pendidikan di negara kita, yang salah satunya dengan melalui program guru penggerak. Jadi ini merupakan upaya pemerintah dan kita sebaiknya sebagai guru kita coba untuk ikuti, apapun itu kita coba untuk ikuti dan kita coba untuk terapkan. Budaya positif ini apabila sudah mendarah daging di sekolah kita, kalau kita semua sebagai guru sudah melaksanakannya, niscaya nggak akan ada lagi tuh aturan-aturan, poin-poin, bentakan-bentakan, hukuman-hukuman yang dilaksanakan di sekolah ini. Semua dengan serta-merta akan menyepakati apa yang telah
mengikuti apa yang telah disepakati sebelumnya kalau budaya positif ini sudah dilaksanakan. Jadi Bapak Ibu pada intinya adalah sama seperti yang diuraikan tadi. Nanti ketika ada opening pendidikan guru penggerak, saya bukan marketing, tapi ayo kita sama-sama coba ikuti, kita nyelam bareng, kita rasakan apa sih, kita akan berada di circle, di lingkungan dimana semua orang itu bergerak dan ingin maju. Jadi dengan serta-merta ketika kita malas gerak, kita pun terseret-seret untuk ikut bergerak, untuk ikut melakukan sesuatu. Dan insya Allah nanti dampaknya tidak hanya kita rasakan, tapi juga murid-murid kita rasakan. Saya rasa itu saja dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli aplaus dulu dong Bapak Ibu buat Muslimina. Keren gak? Keren. Jadi nanti di kelas nanti pembelajaran kita bisa atau patut dicontoh ya Bapak Ibu semuanya. Selanjutnya kita dengarkan dari rekan kita Ibu Andi Ratna Aziza pada aksi nyata 1.4. Kepada Ibu Andi dipersilahkan. Sebelumnya tepuk semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu boleh berdiri sebentar? Ayo kita ice breaking sedikit. Masih ingat lagu yang Jumpa Lagi? Halo kawan, kita jumpa lagi. Senyum kanan, senyum kiri, lirikan mata, ting ting. Sekali lagi, ting ting. Sekarang tangannya di pinggang, nanti lompat kanan, lompat kiri, terus goyangkan badan. Bisa? Bisa? Ayo, 1, 2, 3. Halo kawan, kita jumpa lagi. Lompat kanan, lompat kiri, goyangkan badan, ting ting. Sekali lagi, iya udah lumayan. Biar ada gerak sedikit ya Bapak Ibu, dari tadi duduk. Iya, pakai ting ting. Baik, sesi ini saya akan menyampaikan desiminasi aksi nyata tentang budaya positif, yaitu implementasi disiplin positif, yaitu melalui pembuatan keyakinan kelas. Namun sebelum ke materi tentang, nanti kita akan praktek pembuatan keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Sebelum itu saya mau menyampaikan tentang 5 kebutuhan dasar manusia ya. Bapak Ibu, tentunya kita sebagai guru ataupun nanti ketika kita mengajar seorang murid, kita pastinya mempunyai kebutuhan dasar. Jadi ketika ada murid yang melakukan suatu kesalahan atau hal-hal yang mungkin melanggar peraturan, pasti murid tersebut punya alasan, ya kan? Kemudian alasan tersebut adalah merupakan salah satu bagian dari 5 kebutuhan dasar manusia, gitu ya. Jadi apa aja sih kebutuhan dasar manusia? Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kalau misalkan kita melihat ya, ada orang yang mencuri gitu kan. Misalkan biasanya faktor dia alasan dia mencuri itu biasanya faktor apa? Karena faktor ekonomi, misalkan dia nggak punya duit, akhirnya dia mencuri gitu kan. Seperti itu. Jadi ketika ada murid mungkin yang melakukan hal seperti itu, berarti kan kita ada salah satu dari kebutuhan dasar dia yang tidak terpenuhi gitu ya. Nah, dia adalah kebutuhan bertahan hidup. Kemudian kebutuhan selanjutnya adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Di kelas pasti ada siswa yang suka cari perhatian, ada nggak? Ada ya.
yang suka izin Pak bolak-balik keluar gitu kan, atau ada suka yang isengin temennya, pasti ada kan. Nah berarti itu merupakan salah satu apa kita harus pahami dasar dia melakukan hal tersebut biasanya karena dia kurang dia ingin diperhatikan atau dia butuh akan kasih sayang dan rasa diterima gitu. Jadi ketika kita melihat seorang murid melakukan sesuatu, kadang kita udah kesal duluan kan, ini anak bandel amat sih gitu kan, ini anak ribut banget. Ternyata dia ribut itu ya dia sedang memenuhi kebutuhan dasarnya dia, karena dia pengen diperhatikan, dia pengen diakui, dia ingin diterima oleh teman-temannya, seperti itu. Kebutuhan selanjutnya adalah penguasaan. Di kelas pasti ada siswa yang berprestasi ya, kemudian ada siswa yang menonjol-menonjol yang rasa kepemimpinannya mulai muncul gitu ya, maksudnya lebih aktif dibanding yang lain. Jadi dia berarti dia sedang memenuhi rasa penguasaan. Jadi dia ada rasa kepuasan tersendiri ketika dia berprestasi di kelas, ada kepuasan tersendiri ketika dia memimpin kelas, kemudian teman-temannya mau nurut ya atau mendengarkan, seperti itu. Selanjutnya itu ada kebutuhan akan kesenangan. Bapak Ibu kalau lagi jenuh ngajar biasanya ngapain? Ke musola. Ada yang ke musola, ada yang mungkin main game, ada ya kan, apalagi kalau siswa banyak ya kan, biasanya nih gurunya meleng dikit dia main game. Nah itu merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, kesenangan. Cuman ketika anak atau murid main game di kelas, hanya perlu kita arahkan saja. Sebenarnya kalau kita larang juga sebenarnya nggak baik juga, tapi kita arahkan boleh main game tapi waktunya harus sesuai, jangan pas lagi ada guru ngajar atau lagi ada tugas dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah kebebasan. Ini pasti kebutuhan kebebasan sangat ingin dimiliki oleh semua orang ya. Jadi kayak kita mau makan aja, kalau menunya tiap hari itu aja bosan nggak? Nggak? Ya kan? Tiap hari tempe ketemu tempe mulu gitu kan. Ya jadi mungkin bisa jadi kita bisa ada kesempatan untuk memilih menu yang lain dan sebagainya gitu. Jadi ketika anak tidak mau makan mungkin dan sebagainya, berarti dia akan butuh akan namanya kebutuhan dasar kebebasan gitu ya. Jadi mungkin sekali bisa kita lebih memberikan variasi ya gitu. Selanjutnya nih ada contoh kasus. Nah di sini ada Dinda, seorang anak kelas 3 SD. Jadi begitu tiba di rumah pulang dari sekolah, Dinda menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani, gurunya ya. Kemudian menurut Bapak Ibu, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Jika jawabannya seperti ini, bila Anda berada dalam posisi Ibu Rani dan mendengar informasi dari ibunya Dinda tentang perasaan Dinda hari itu, apa yang akan Anda lakukan pada Dinda besok ketika Dinda masuk sekolah agar kebutuhan Dinda terpenuhi? Nah dari kasus ini, kira-kira kebutuhan dasar Dinda apa yang harus dipenuhi Bapak Ibu? Yang pertama, dia kan nangis ya, karena dia kesel sama ibu gurunya gitu. Nah di sini ada, di sini bisa kita analisis ya. Yang pertama, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas ya. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan gak seru jadinya ya kan. Berarti kalau dari jawaban seperti itu kita bisa lihat bahwa ini adalah kebutuhan kesenangan ya. Padahal dia senang kalau di kelas itu bisa sambil nyanyi-nyanyi, tapi ternyata sama guru berisik gitu kan. Nah berarti tindakan kita sebagai guru baiknya seperti apa? Ya boleh kita sesekali nggak hanya monoton sepi, kelas sepi gitu kan, tapi mungkin bisa sekali. Berarti kan kita harus sedikit memenuhi kebutuhan dasar anak-anak, itu kesenangan supaya nggak bosan. Kemudian
Ibu guru tidak menyapaku hari ini padahal aku pakai jepit rambut baru. Nah ini alasan si Dinda nih, ya kan? Dia udah seneng-seneng datang ke sekolah pakai jepit rambut yang baru. Iya kan, pasti kan dia punya kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi harusnya kita seperti apa ketika ada murid yang seperti itu? Menyapa, kemudian wah cantik banget jepit rambutnya dan lain sebagainya. Berarti kan itu akan dia senang, dia merasa diperhatikan, ya itu. Kemudian satu lagi, aku bosen, masa belajarnya cuman gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja, gitu kan? Nah, jadi di sini adalah dia butuh akan rasa kebebasan. Seperti tadi, kalau lauk tadi tiap hari tempe mulu kan, bosen. Nah, terus dalam variasi pembelajaran juga, bu guru ceramah aja nih dari tadi ngomong terus, ya kan? Berarti kita sesekali bisa games, kemudian nonton video dan lain sebagainya, bermain peran dan lain sebagainya gitu. Kemudian yang terakhir itu aku sebel gambar itu tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-teman di depan kelas, padahal dia coret-coret gitu kan, malah ditunjukin ke teman-temannya, padahal dia nggak mau gitu kan. Berarti dia tidak bisa berkuasa atas hal tersebut gitu. Jadi kebutuhan dasar dari yang belum terpenuhi yaitu tentang penguasaan gitu. Jadi ketika kita melihat murid kita melakukan kesalahan dan lain sebagainya, pokoknya hal-hal yang tidak baik terlihat di siswa, kita harus memahami terlebih dahulu kira-kira kebutuhan dasar apa sih yang tidak terpenuhi dari siswa tersebut gitu. Baik, kita lanjut ke keyakinan kelas. Bapak Ibu, di kelas di sekolah kita ada nggak peraturan sekolah? Ada kan peraturan sekolah, apalagi mungkin yang bagian kesiswaan yang bikin peraturan itu ada banyak sekali. Contohnya dari segi penampilan anak kita dari rambut aja kita wajib botak ya, kalau yang siswa laki-laki wajib botak. Kemudian dari cara berpakaian juga sudah ada aturannya segala macam. Nah, ketika kita tadi kaitannya dengan hukuman, ketika guru menghukum siswa yang datang atau mungkin ada siswa yang rambutnya udah panjang, kemudian dicukur, ya kan? Dicukur asal gitu, seperti itu. Terus dihukum seperti itu, kira-kira ketika bulan depannya dia akan botak terus, dia jerah apa enggak? Kira-kira jerah apa enggak? Belum tentu kan? Ya kan, pasti tiap bulan mungkin kesiswaan akan melakukan razia lagi dan itu terus menerus gitu. Karena apa? Karena ini adalah sebuah peraturan. Tapi kalau misalkan peraturan kepala botak ini gitu kan, standar rambut ini adalah dijadikan sebuah keyakinan bagi anak-anak. Nah, jadi kita harus sampaikan esensinya. Kenapa sih masuk 36 rambutnya itu harus botak gitu, seperti itu. Jadi kita sampaikan. Jadi anak-anak ini paham dengan dia yakin kalau rambutnya botak, seragam, rapi, itu menjadi ciri dari Ketarunan 36. Saya yakin mereka akan dengan senang hati merapikan rambutnya tanpa harus kita hukum, dikumpulin di lapangan terus kita cukur rame-rame, seperti itu. Jadi kita akan praktik bagaimana sih mengubah sebuah peraturan jadi keyakinan yang akan mereka yakinin ketika kedepannya nanti mereka tuh tidak harus kita ingatkan peraturan kemudian sampai kita hukum gitu, tapi berasal dari keyakinannya sendiri. Nah, kenapa harus keyakinan kelas? Bisa tolong baca Bu Ambar? Kenapa harus keyakinan kelas atau sekolah? Oh iya, boleh dibaca. Karena menekankan keyakinan pada seseorang akan lebih memotivasi seorang dari dalam. Karena seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada mengikuti peraturan tertulis tanpa makna. Jadi kenapa harus keyakinan bukan peraturan? Karena ya itu tadi, menekankan akan kalau berasal dari diri orang sendiri kan
dia akan melakukannya kan. Sama seperti tadi ketika di awal kita praktek mengepalkan tangan ya, yang mau buka ayo disuruh buka, kayak misalkan dikasih duit banyak pun kita kalau kita nggak mau buka ya kan, kita yang mengendalikan diri sendiri itu. Sama seperti keyakinan ya kan, ketika mau kita cukur tiap bulan pun ibaratnya kalau dari diri anaknya sendiri nggak mau untuk rapi, tampil rapi dan lain sebagainya, dia nggak akan melakukan hal yang sama gitu ya, dia tidak akan mematuhi yang namanya peraturan tersebut. Nah, karena seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada mengikuti peraturan tertulis. Jadi kan biasanya banyak ya anak yang nggak mau diatur ya, banyak kan, sama guru juga banyak yang nggak mau diatur. Ya sama seperti itu, saya pun sendiri dulu pernah PKL di perusahaan, saya nggak suka diatur-atur gitu kan. Jadi apa ya, nah tapi kalau misalkan hal tersebut bisa berasal dari keinginan sendiri, kita akan melakukannya dengan semangat seperti itu. Jadi keyakinan adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara bersama-sama. Lanjut. Nah, keyakinan, bentuknya keyakinan sekolah atau kelas seperti apa? Yaitu berupa pernyataan yang bersifat universal yang mudah diingat dan dipahami serta harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Bisa nanti ditempel-tempel ya di dinding-dinding kelas ataupun sekolah. Jadi misalkan keyakinan kelas ya ditempel di kelas, mirip dengan peraturan tapi akan lebih baik berupa keyakinan kelas. Kemudian kesepakatannya ini dibuat bersama-sama antara guru dengan siswa. Pernyataan kelas dibuat dalam bentuk positif. Kemudian peran guru juga penting dalam menjalani keyakinan kelas ini. Kemudian sebaiknya keyakinan kelas ini tidak terlalu banyak. Jika terlalu banyak akan sulit mengingatnya dan akan sulit dijalankan. Contoh, ya, nah tahapan. Ya, kita masuk ke tahapan, nanti Bapak Ibu kita praktek ya untuk membuat keyakinan kelas. Nanti jika Bapak Ibu paham, bisa Bapak Ibu terapkan di kelas masing-masing. Yang pertama yaitu berdiskusi memunculkan peraturan kelas. Ya, kemudian mengubah peraturan menjadi kalimat positif. Selanjutnya menyairkan peraturan ini menjadi nilai kebajikan. Kemudian berdiskusi tentang gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Kemudian berdiskusi mengenai peran seluruh kelas. Nah, contoh nyatanya seperti ini. Yang saya lakukan di kelas 10 TKJ, pertama kita sudah punya peraturan-peraturan ya. Yang pertama itu tidak terlambat masuk kelas. Yang kedua yaitu tidak mengganggu teman. 3, tidak bercanda pada saat pelajaran. Yang keempat, tidak berkata kasar. Yang kelima, tidak lupa membawa wearpack saat mapel produktif. Nah, kalau kita cermati dari kalimat 1 sampai 5 ini, itu merupakan kalimat apa? Larangan, ya, kalimat negatif, ya, di situ. Padahal dari peraturan-peraturan ini kan isinya tidak boleh ini, tidak boleh itu, ya kan? Itu konotasinya apa ya? Negatif ya. Ini kita bisa mengubah peraturan-peraturan ini yang berupa kalimat negatif ini menjadi kalimat positif. Caranya adalah seperti ini. Tadi tidak boleh datang terlambat, kita ubah menjadi hadir tepat waktu, ya. Terus kemudian lagi tidak mengganggu teman, bisa kita ubah menjadi saling menghargai sesama teman. Kemudian yang ketiga tadi tidak bercanda pada saat pelajaran, kita ganti jadi fokus pada saat pembelajaran. Kemudian tidak berkata kasar, ya kan? Bisa kita ganti menjadi berkata yang santun atau baik. Kemudian terakhir, tidak lupa membawa wearpack pada saat mapel produktif. Bisa kita ganti menjadi menggunakan seragam praktik saat di laboratorium atau di lab. Nah, jadi dari kata negatif kita ubah ke kalimat positif. Selanjutnya kita ubah menjadi nilai-nilai kebajikan. Jadi bisa kita ringkas lagi Bapak Ibu. Dari 5 ya, 5 tadi peraturan tadi kita ubah. Contohnya
hadir tepat waktu ini merupakan perilaku apa? Nilainya apa? Disiplin kan? Ya, kita bisa masukkan nilai kebajikannya berarti disiplin. Kemudian saling menghargai sesama teman, masuknya ke saling menghormati. Fokus pada saat pelajaran, bisa ke disiplin atau bisa ke tanggung jawab. Kemudian berkata yang santun, bisa masuk ke saling menghormati. Kemudian menggunakan seragam praktik saat lab, bisa masuk ke tanggung jawab ya. Jadi dari 5 peraturan ini bisa kita ubah menjadi keyakinan kelas, yaitu adalah misalkan disiplin ini bisa kita ganti dengan kata-kata menerapkan sikap disiplin dalam segala hal, gitu kan. Kemudian saling menghormati dan menghargai antar teman. Kemudian bertanggung jawab terhadap segala tugasnya dan sebagainya itu. Jadi keyakinan kelas ini bisa kita buat bersama, kemudian kita tempel. Kita praktek Bapak Ibu. Ini saya share. Nanti Bapak Ibu tolong isi ya. Bapak Ibu boleh tuliskan di situ di Mentimeter peraturan-peraturan apa yang Bapak Ibu biasa terapkan di kelas. Peraturan kelas. Ya. Tuliskan satu aja. Nanti kita akan coba ubah peraturan yang ada menjadi kalimat positif, kemudian baru kita ubah menjadi keyakinan kelas. Mentimeter. Ya, ini sudah ada yang isi. Nah, tadi sudah ada yang isi. Silakan tuliskan satu kalimat peraturan kelas yang Bapak Ibu terapkan di kelas. Di sini ada tidak boleh terlambat. Kemudian mengumpulkan tugas tepat waktu. Ini sudah merupakan kalimat positif. Jika tidak piket kena denda, ya seperti ini. Kemudian mendengarkan yang sedang berbicara, sudah kalimat positif. Terus ada lagi tidak boleh main HP di jam pelajaran. Ada lagi tidak boleh mengerjakan tugas mata pelajaran lain mungkin pada saat jam mengajar ya, jam belajar tersebut. Ada lagi Bapak Ibu, baru 6 yang respons. Jika keluar izin. Nah ini, ya ini peraturan. Ini kita coba mengubah menjadi kalimat positif ya. Tidak main HP, tidak makan di dalam kelas. Oke, coba saya minta tolong yang tidak boleh main HP di jam pelajaran. Siapa yang bersedia mengubah menjadi kalimat positif? Pak Wardana? Kalau tidak boleh main HP di dalam kelas, kira-kira kalimat positifnya seperti apa? Boleh ditulis, nggak apa-apa Pak? Apa Bapak ngomong saya tulisin? Kalimat
Kalau tidak boleh main HP di jam pelajaran, menggunakan HP di luar jam pelajaran, menggunakan HP sesuai kebutuhan. Instruksi gurunya. Oh ya, menggunakan HP sesuai instruksi guru. Iya. Guru Abi Al-Bakar ya kan? Ya, lanjut. Apalagi yang kira-kira dari kalimat negatif kita bisa ubah ke kalimat positif? Tidak boleh mengerjakan tugas mata pelajaran yang lain. Berarti kalimat positifnya seperti apa kira-kira? Fokus dengan pelajaran. Pelajaran saat itu, ya. Fokus dengan Pelajaran sesuai jadwal. pembelajaran yang sedang berlangsung. Yang sedang berlangsung. Yang lain hati. Nggak boleh mendua. Lanjut, apalagi Bapak Ibu? Tidak makan di dalam kelas saat guru sudah masuk kelas. Coba kita ubah apa? Nah, makan dan minum Pada waktu yang ditunjukkan dia. minum pada saat istirahat atau di luar jam belajar. Ya. Jadi tidak boleh. Jadi hindari kalimat negatif, ya. Karena apa? Ketika kenapa sih kita nggak boleh menggunakan kalimat negatif? Karena dengan kalimat negatif tersebut, ya, nanti alam bawah sadar anak-anak ini akan mikirnya dilarang ini, dilarang itu, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Jadi mereka berpikir akan ini kayaknya banyak banget aturan gitu ya, kayak dikekang kita ini seperti itu. Jadi kita mengubah kalimat-kalimat larangan ini menjadi kalimat yang lebih positif. Terus apalagi? Jika tidak piket kena denda. Nah, kalau yang nggak piket kena denda berarti apa nih? Satu lagi. Tugas piket. Nah, menjalankan tugas Dengan baik. Menjalankan tugas piket sesuai jadwal. Bertanggung jawab dengan jadwal. Nah, dari ya bisa jadi itu nanti nilai-nilai kebajikannya. Jadi gini, dari 4 kalimat positif tadi kan banyak kalimat negatif di sini, kemudian kita ubah menjadi kalimat positif. Nah, dari 4 ini bisa kita lebih ringkas lagi, ya Bapak Ibu. Nah, keyakinan yang kita tanamkan ke anak-anak apa? Yang pertama, keyakinannya yang pertama, menggunakan HP sesuai instruksi guru. Berarti ini masuknya kemana? Disiplin, ya. Kedisiplinan atau disiplin ya. Disiplin. Seneng banget ya punya. Disiplin. Kemudian apalagi? Fokus dengan pembelajaran yang sedang berlangsung. Suci dalam pikiran. Tanggung jawab. Kemudian makan dan minum pada saat istirahat, masuk ke disiplin dan tanggung jawab bisa masuk. Kemudian menjalankan tugas piket sesuai jadwal bisa masuk ke disiplin dan tanggung jawab gitu. Jadi keyakinan kelas yang kita buat di kelas dari kalimat-kalimat positif ini bisa kita ringkas. Jadi ya kan, menjalankan kedisiplinan dalam berbagai hal, kemudian melaksanakan tanggung jawabnya masing-masing. Seperti itu. Kira-kira paham ya Bapak Ibu? Ini bisa kita praktekkan di kelas kita masing-masing, kita beri pengertian kepada anak. Lalu bagaimana ketika anak melanggar? Ayo Bapak Ibu. Tentunya kan kalau kita sudah buat keyakinan kelas, namanya manusia ya, pasti ada lupanya ya. Kira-kira ketika ada anak kita panggil nggak? Bisa kita kasih contoh seperti ini Bapak Ibu. Misalkan kita sudah sepakat menjaga kebersihan kelas, ya. Misalkan kita sepakat untuk menjaga kebersihan kelas. Ketika Bapak Ibu masuk kelas, ya,
Terus lihat, oh ternyata ada sampah nih, Bapak Ibu lihat. Bapak Ibu nggak langsung ngomong, itu ada sampah. Gimana sih, kita udah punya keyakinan kelas, nggak seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita coba ingatkan kembali, anak-anak, kalian masih ingat tidak keyakinan kelas yang kita buat bersama? Seperti itu. Pasti pada ngomong kan? Masih Bu, apa salah satunya ya? Menjaga kebersihan Bu, misalkan seperti itu. Nah, kira-kira Ya Allah, ya Allah ini sampah pas mau diambil, jangan Bu, saya aja Bu, saya aja. Siapa sih yang bisa gitu. Nah, jadi serius Bu kalau di kelas begitu. jadi kita ya udah calon guru penggerak ini. Jadi Bapak Ibu, kita bisa mengingatkan kembali kira-kira keyakinan apa nih yang belum bisa kita laksanakan di kelas ini. Siap Bu, masih ada sampah Bu. Itu dengan otomatis anak-anak akan merasa sadar. Mereka sadar, iya Bu, maaf Bu nih, masih ada sampah. Mereka akan memungutnya sendiri. Seperti itu. Jadi kita coba ingatkan dengan hal-hal seperti itu. Jadi jangan langsung ujuk-ujuk, tuh ada sampah gitu kan, ambil gimana sih gitu kan, dan segala macam gitu. Jadi kita coba selalu mengingatkan, karena Pak di sini adalah kontrol peran dari guru tersebut ya. Buang sampah mau buang KJP. Itu ancaman. Ya, jadi kita terus berusaha positif menyampaikan hal-hal positif kepada peserta didik. Bisa ya Bapak Ibu ya. Insya Allah kita bisa terapkan di kelas kita. Dan untuk materi saya sekian untuk kebutuhan dasar manusia dan keyakinan kelas ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, coba Bapak Ibu, apa tadi yang disampaikan dari Bu Andi Ratna Azizah? 5 dasar kebutuhan manusia. 5 dasar kebutuhan manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kesenangan. Yang ketiga, apa? Kasih sayang. Yang keempat, kekeluargaan. Yang kelima, kebebasan. Semoga di aktivitas kita sehari-hari, baik di sekolah maupun di rumah, apalagi di lingkungan, kita bisa menerapkan tadi ya Bu ya. Tadi itu tentang apa ya tadi ya? Jadi gini, saya mau sharing aja terkait tadi ada anak yang mohon maaf mengambil yang bukan haknya. Ya waktu itu Bu Janova yang saksinya. Ya karena saya ngajar di kelas 12 dan kejadiannya di kelas 12, ya saya akhirnya ikut bertanggung jawab. Nah, betul apa yang disampaikan oleh Pak Nahar tadi. Jadi ketika kita menyelesaikan masalah itu, kita bisa memposisikan diri kita sebagai apa kan gitu. Ya sebaiknya kita sebagai itu saja manajer ya, lebih baik manajer. Jadi anak itu saya tanya, nak, kira-kira yang kamu lakukan itu benar apa enggak sih? Kan di dialog kan, dialog. Jadi satu, tapi juga begini Pak, ketika kita menyelesaikan masalah, ini kan kaitannya dengan agama juga ya, agama dan juga sosial atau tanggung jawab. Akhirnya kesimpulannya begini, setelah kita dialog dengan si anak itu, dia mengakui kesalahannya, kemudian saya tanya, nak, kira-kira mengambil hak orang lain itu dibenarkan apa tidak? Tentu kata dia salah. Terus apa yang harus kamu lakukan? Saya tanya kan, siap saya bertanggung jawab. Tapi dia tidak bisa sekaligus membayarnya. Akhirnya kata saya, kira-kira seperti apa yang ingin kamu dicicil, supaya kita mengajarkan ke anak tanggung jawab. Karena dia mengambil yang bukan haknya. Jadi kita bukan tuntut sih, artinya
dia juga memahami dan dia bertanggung jawab, tapi dia tidak bisa secara sekaligus untuk mengembalikan itu uang. Ya, kemudian di sisi yang lainnya ini kan terkait dengan apa namanya dosa ya kan gitu ya, dosa. Berarti dia harus satu bertanggung jawab mengembalikan itu karena hak adami ya gitu kan. Kemudian hak yang keduanya hak dia terhadap yang puasa, Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia memperbaiki, dia sholat berjamaah, kemudian bahkan dia juga sholat duha kan gitu. Jadi dua sisi, karena yang dia lakukan itu kesalahannya sisi adaminya karena dia mengambil itu ya uang yang bukan haknya, kemudian sikap dia yang salah itu. Nah gitu. Jadi itu mungkin sharing yang tadi disampaikan oleh narasumber kan. Terima kasih. Ini kayaknya memberi penguatan terhadap apa yang saya sampaikan dan sudah benar. Bapak terima kasih. Ustaz. Izin Nahar, Isfina, Bu Ratna, saya mau berkomentar aja. Jadi semua teori dari guru penggerak yang sudah saya pelajari sedikit banyak saya pernah mencoba menerapkan di sekolah kita dan ternyata susah ya. Saya nggak tahu, mungkin kalau Bu Nastiti lebih mahir, lihai, langsung lancar. Kalau saya tuh tergopoh-gopoh karena anak-anak ini ternyata ketika kita lakukan restitusi pertama itu butuh waktu ya, butuh waktu, butuh ketenangan, butuh kita juga tidak sedang dalam kondisi penuh beban. Jadi jadi bisa dibilang saya hampir tidak pernah lagi melakukan restitusi setelah selesai CGP karena saya tidak punya waktu untuk mengobrol sama siswa. Jam saya 40 jam, jadi saya nggak ada waktu untuk ngobrol sama siswa. Itu satu. Terus saya coba mengaplikasikan teori sedikit banyak yang saya dapat dari CGP ini di rumah. Ketika anak-anak saya kemarin kasusnya Hanan sama Naya nggak mau mandi misalnya, itu saya coba, kamu nggak mau mandi, nanti kalau kamu mau mandi kan kotor. Itu dilakukan 5 menit, 10 menit, setengah jam, nggak ada yang mau mandi. Akhirnya saya pakai pentul, saya giniin, baru lari semua ke kamar mandi. Enggak saya tusukin beneran, tapi mereka semua lari ke kamar mandi. Itu lebih cepat. Gitu. Jadi menurut saya nggak setiap saat dan nggak semua level anak itu bisa kita pakai manajer. Karena itu udah hampir setengah jam anak-anak nggak mau mandi, tapi dengan mengacungkan pentul mereka lari ke kamar mandi, pakai baju, langsung iya. Jadi ya nggak apa-apa, maksudnya sedikit menurut saya gini, toh kita try to do our best to raise our kids kan, our own kids. Kalau anak-anak 36 itu benar yang tadi disebut sama Bu Ratna, teori kebutuhan dasar manusia. Anak-anak yang bermasalah itu ada kebutuhan yang tidak terpenuhi atau bisa dibilang tangki cintanya kosong. Jadi tangki cinta masing-masing anak itu membawa tangki cinta atau kebutuhan dasar ya. Ketika tangki cintanya atau kebutuhan dasarnya ada tidak terpenuhi atau kosong, mereka pasti akan berbuat ya mencari perhatian gitu. Dan jujur aja kalau Bapak Ibu guru produktif di sini kan hanya menghandle kelasnya masing-masing 3 kelas. Pak Nahar tentunya punya waktu untuk menghabiskan 10 menit, 15 menit atau 1 hari penuh dengan anak, memastikan anak ini on the right track. Atau Pak Haji Tata, itu luar biasa. Pak Haji Tata itu melawan arus, membela Bagas dan memastikan Bagas berada di tempatnya. Dan Pak Haji Tata punya waktu, tapi saya nggak punya waktu gitu. Jadi saya nggak punya waktu untuk menghandle anak-anak yang bermasalah. Jadi kalau kayak nanti ada Dimas selanjutnya, ya menurut saya di level seperti SMK ini ya kita harus memberikan batasan gitu ya. Ya paling tidak kita itu harus konsisten. Jangan ada guru yang bersikap seperti pemantau, penghukum gitu. Tapi on the other side ada guru yang bersikap seperti teman. Guru-guru yang bersikap seperti teman ini yang menurut saya tuh penyakit. Jadi akibatnya salah satu contohnya kemarin ada murid membuat kopi di tengah-tengah rapat guru di aula karena merasa dekat dengan salah satu teman kita, dengan salah satu rekan guru. Dia say hi bla bla bla, terus dia bikin kopi. Saya tanya siapa yang suruh, nggak ada. Jadi mereka bisa masuk ke dalam, mereka mampir sebentar bikin
kopi, sesuatu yang tidak pernah terbayangkan di saya ketika saya besar dan baru saya saksikan di 36. Murid membuat kopi di acara guru tuh itu akan saya sebut terus menerus. Ketika kita bersikap seperti teman, dampaknya mengerikan gitu. Jadi sama seperti teori diferensiasi yang dipertanyakan. After all, this is all just learning theories. Sama seperti teori gaya belajar yang dibantah oleh teori berikutnya, teori penghukum, pemantau, manajer pun hanya teori. Jadi ini bisa terbantahkan. Bisa saja cara Pak Wahid saya melakukan cara yang salah dan dikritik sama Abi Bakri. Salah satu anak mencontek dan saya hukum satu angkatan saya kurangi nilainya, lalu saya ambil anak-anak yang pintar pasti akan menghadap saya dan saya dikritik sama Abi Bakri. Tapi menurut saya tidak, saya nggak tahu pandangan dari Bapak Ibu CGP. Menurut saya setelah saya menjalani selesai dari CGP dan saya mencoba mempraktekkan baik di sekolah maupun di rumah, tidak ada tuh tidak bisa dibuktikan bahwa ketika kita menjadi manajer maka itu yang paling itu the most perfect position for us. Nggak ada jaminan bahwa anak-anak kita baik di rumah maupun di sekolah itu akan benar ketika kita bisa menerapkan manajer terus-terusan. Di satu sisi kita perlu jadi teman, satu sisi kita perlu jadi penghukum dan lain-lain. Dan saya nggak tahu, mungkin Pak Nahar kalau di rumah nggak pernah teriak-teriak, berapa jam yang Pak Nahar habiskan dengan anak-anak di rumah? Kalau lebih dari 5 jam sehari itu pasti ada teriakan. Ya, gitu ya Bu-ibu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jawab dulu ya. Oke. Pak Haji Wahid, saya sebenarnya pengen komentar dari Bapak karena memang view saya tahu, saya paham. Bapak menghadapi mapel matematika yang sebegitu pelik. Miss Eno dengan bahasa Inggris, Bapak dengan agama, saya dengan informatika. Teori ini akan menjadi berubah. Saya yakin itu. Oke, baik. Tadi disampaikan oleh Miss Eno bahwa ada yang menurut beliau Miss Eno bahwa itu bisa saja tidak diterapkan dengan menggunakan manajer, bisa saja menggunakan macam-macam, ada penghukum, ada teman dan lain sebagainya. Feel-nya kalau saya merasakan bahwa ada kalanya saya harus berbicara tegas. Ada kalanya, saya tahu itu. Kapan saat itu, tentu saya yang merasakan itu. Tapi yang jelas, saya ketika berbicara di depan murid saya kok ada yang tidak, misalnya dia tidak bisa mendengar, maka berikutnya adalah saya harus memperbaiki komunikasi saya dengan mereka. Jadi kalau saya udah ngomong, anak-anak tolong hari ini bebersih dulu, ternyata nggak bebersih. Oh berarti dia jangan-jangan ada anak yang terputus komunikasi dengan saya, maka yang saya perbaiki adalah komunikasi. Baru masuk ke teori-teori yang kita punya tadi. Oke, mungkin jawaban seperti itu. Atau mungkin tadi ketika saya di rumah tidak pernah seperti yang mungkin saya ceritakan atau mungkin kita berbeda misalnya dengan ada kalanya harus menggunakan ancaman dan lain sebagainya. Jadi tadi pelajaran betul maksudnya. Oh ya. Saya nggak tahu ketika saya menjadi diri saya di rumah, ini di rumah karena tadi memang segitiga restitusi itu bisa dipergunakan juga ketika menjadi orang tua ya. Saya menerapkan itu. Ya saya nggak ada masalah, baik-baik saja. Ketika saya bilang, anak-anak waktunya sholat, ya bangun. Kalaupun dia nggak sholat, ya harus ingetin 5 kali, nggak apa-apa. 5 kali itu ketika saya jadi manajer, ya saya akan ingetin 5 kali. Nah, sholat subuh udah waktunya, belum bangun. Nah, sholat subuh waktunya. Itu seperti itu akan saya ulang. Tapi saya tidak mungkin melakukan, misalnya ada bapak saya dulu juga seperti itu ya. Ketika dia belum sholat, ya pukul, bam gitu. Dulu saya, tapi hari ini saya tidak. Karena saya tahu bahwa anak-anak saat ini psikologis mereka berbeda ketika zaman saya dulu. Zaman saya dulu, iya bisa kena pukulan karena barangkali dulu yang saya asup informasi di kepala saya itu tidak seperti sekarang. Asupan sekarang saya adalah anak-anak itu bisa tahu dunia luar yang sebegitu luas dan dia bisa banding-bandingin. Zaman saya dulu, ketika bapak saya marah, ya saya hanya tahunya bapak saya dan lingkungan saya aja. Artinya saya jadi taat dan patuh aja. Tapi ini tidak bisa diperdebatkan. Miss Eno punya cara, Miss Eno punya hal ini. Saya yakin ini nanti kita akan secara bijak, wisdom kita untuk melakukan hal yang tepat itu adalah Bapak Ibu sendiri bisa menggunakan itu. Silakan. Langsung berdua. Ya kita sharing ya. Ya siap. Saya hadir di ruangan yang sama di sini, yaitu beberapa teman-teman kita yang CGP menyampaikan materi mengenai tentang kata tidak yang negatif, yaitu diubah ke hal yang positif.
Ya. Jadi kalau kita lihat di sini itu kayaknya teoritis aja ya. Ini saya jujur aja. Mungkin teman-teman CGP juga mengalami begitu pada saat menyampaikan secara teoritisnya seperti itu, hal-hal yang positif. Tapi begitu kita berkaitan dengan siswa yang bersangkutan, yang mana siswa tersebut mungkin sudah 1 kali, 2 kali, 3 kali yang kita sampaikan kepada siswa dengan kasus yang sama, yang paling sederhana adalah mengenai tugas misalnya. Itu sehingga dengan nilai-nilai yang pada akhirnya kita untuk nilai sumatif itu harus semuanya lengkap, sehingga kita juga memunculkan di laptop kita itu beberapa nilai-nilai yang kosong yang mana mereka kan harus melengkapinya, sehingga muncullah entah itu di WA grup anak-anak itu akan muncul ya kita ada reaksi marah dan lain-lain, ataupun nanti secara langsung kita kepada siswa di kelas pun demikian. Nah ini kalau kita lihat di sini ternyata teori dengan praktek berbeda ya. Nah ini. Nah jadi saya minta Pak Nahar kira-kira kalau itu memang Pak Nahar katakan bahwa tadi Pak Nahar mengatakan saya punya kasusnya begini, solusinya demikian. Tapi beberapa teman kita CGP yang lain juga kan pasti mereka punya masalah dan punya solusi yang harus mereka hadapinya seperti apa. Karena ini jujur Pak, pada saat kita teori ya seperti ini yang kita disampaikan, tapi pas pada saat praktek yang kita hadapi adalah subjek yang kategori yang membuat kita kayaknya mengecewakan banget Pak. Terima kasih Pak. Ibu silakan. Terima kasih teman-teman semua dari CGP yang telah menyampaikan modul 1.4 budaya positif, dan juga tadi ada tanggapan atau dari Senior Miseno tentang teori-teori. Jadi begini, saya hanya membuat ini aja ya, argumentasi. Budaya positif 1.4 ini kan berangkat dari filosofinya KHD, di mana filosofinya KHD itu kan menuntun anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Otomatis teori-teori yang mendukung budaya positif ini diarahkan untuk menuntun anak mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Nah sehingga teorinya seperti itu, begitu indah. Jadi begitu benar-benar anak itu emaskan ya, atau ada filosofinya kan juga menghamba pada anak kan ada seperti itu. Nah itu teori-teori itu mendukung budaya positif seperti itu. Nah aplikasinya di sekolah itu tentu berbeda-beda dalam arti disesuaikan dengan kondisi saat itu. Memang untuk yang pertama kali karena kita sudah mendapat teori tentang budaya positif dari teori tadi kebutuhan dasar manusia, kemudian segitiga restitusi, keyakinan kelas, dan guru sebagai kontrol, ada yang sebagai pemantau, manajer, teman. Nah, itu tetap awalnya kita harus memulai dari teori-teori tersebut. Jadi tetap teori itu tetap kita laksanakan, kita aplikasikan. Nah, apabila teori tersebut ternyata berhasil kita aplikasikan dan anak bisa berubah, nah berarti ya kita laksanakan, kita lakukan berkelanjutan. Tetapi apabila teori tersebut sudah kita aplikasikan, ternyata anak tetap tidak berubah, nah ini dikembalikan ke situasi kondisi masing-masing. Nah, jadi bagaimana penanganannya? Karena kalau kembali ke teori ternyata anak nggak berubah, berarti kita justru nanti juga menjerumuskan anak, nggak akan terselesaikan ini kasusnya. Kalau memang perlu misalnya gerak cepat dan harus, nah itu beda lagi. Itu nanti kan ada di modul berikutnya. Jadi nanti di situ ada. Jadi ini disesuaikan dengan kondisi saat itu. Tetap kita lakukan teori dan kita aplikasikan. Kalau berhasil ya berarti kita lanjutkan. Kalau memang tidak berhasil ya itu Pak kita kembalikan dengan situasi kondisi saat itu supaya anak bisa berubah. Gitu, Pak. Nah, terima kasih. Itu saya sekedar sharing ya. Begitu Pak. Nah, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ena, tadi tahu ya?
sharing, Bu Enda sharing ya? Iya. Oh iya. Tadi Bu Enda gimana? Saya lupa. Siswa yang Ibu boleh ulang kok. Cut dulu. Ini gimana? Berarti Bapak nggak ngamati. Tadi itu saya terdikasi sama. Iya. Itu gini ya Pak. Itu kan secara teoritis yang secara teoritis yang disampaikan oleh teman-teman kita CGP, yaitu ada kata tidak, artinya istilah kata tidak boleh begini, tidak boleh begini, berarti harus kita ganti dengan hal yang positif. Jadi itu kan hanya teori Pak. Ini kita jujur aja, kita langsung berhadapan dengan siswa yang mana siswa tersebut ya melakukan hal berkelanjutan terus ya, yang membuat kita kayaknya juga teruji untuk kita juga akhirnya tadinya tidak marah menjadi marah, kan masih orang yang sama gitu. Ya saya rasa itu Pak. Ya. Baik Ibu, terima kasih Bu Dastiti memberikan penguatan. Ibu Enda tadi menyatakan bahwa teori-teori ini ternyata kalau kepada siswa yang sama bagaimana ulang-ulang itu bagaimana langkahnya, menurut saya ya kita kuatin aja. Ya siap. Jadi Bapak Ibu, memang semua teori ini kan dibuat sesuai dengan keadaan saat itu sebenarnya. Tapi kan itu bisa kita coba trial dan error juga di keadaan sekarang. Ada memang beberapa anak yang dia bisa kita lakukan dengan teori ini gitu. Sebagai posisi ini. Memang secara teoritis menjadi manajer itu adalah jalan yang paling baik karena secara manusiawi manusia itu memang butuh didengar gitu. Tapi ada saatnya ketika seseorang itu nggak cocok kita untuk menjadi seorang manajer. Kita cocoknya menjadi seorang teman. Tapi ada juga kita sebagai seorang penghukum. It's okay karena memang ada teorinya. Karena memang kayak gitu harusnya gitu. Jadi sesuai dengan orang, waktu, dan tempatnya di mana aja. Bagaimana kita menyusunnya. Kayak gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Nasiti, Bu Enda, Pak Imam. Menurut saya itu penguatan semuanya, Bu Enda. Barangkali kalau nanti kita bisa diskusi di next time, kita bisa diskusi lagi tentang jika terjadi terhadap anak yang sama ya Bu. Betul begitu Bu ya? Ya. Baik, Bapak Ibu, telah sampailah waktu bahwa saya harus menutup pembahasan tentang modul saya, tentang aksi nyata saya. Saya sangat berterima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, dan ini menjadi titik penting kita bahwa kita memang berangkat dari belajar teori. Ya betul, kita akan berangkat belajar dari teori, dan sebagai guru muda, teman-teman guru muda akan selalu bertemu dengan situasi yang berbeda di masa yang akan datang. Disitulah nanti kita akan menjadi kuat, menjadi lebih baik, memilih menggunakan metode yang mana. Tentu pada yang akan datang kita akan menjadi seperti itu. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah hadir, dan ini saya ucapkan jazakumullah khair. Semoga Allah membalas dengan kebaikan yang lebih banyak. Dari saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu aksi yang kita Baik, kita tutup saja dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Fahri. Waalaikumsalam Bu. Iya, Fahri gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Ya Fahri, ibu dengar dari bapak ibu guru, kamu sedang ada masalah ya? Kira-kira masalah apa yang kamu alami, boleh diceritakan? Iya Bu, saya ketinggalan banyak tugas Bu. Oh, kira-kira mata pelajaran apa yang tertinggal Fahri? Ada 3 mata pelajaran, yaitu dasar kejuruan, terus informatika, sama bahasa Inggris Bu. Baik Fahri, kamu tahu kan kalau tugas-tugas itu penting untuk pelajaran kamu. Iya Bu, Pak Bu, saya tahu. Dari sini saya tidak mau mencari siapa yang salah, tapi kira-kira apa ada permasalahan yang kamu hadapi dalam menyelesaikan tugas-tugas tersebut? Akhir-akhir kemarin saya juga sempat dirawat di rumah sakit Bu, dan saya juga waktu saya sempit karena saya ikut organisasi juga Bu. Organisasi apa aja yang kamu ikutin? Saya organisasi OSIS dan penegak disiplin. Oh, jadi kamu sempat sakit ya? Sama organisasi untuk kedua kegiatan tersebut memang sangat padat ya kegiatannya? Iya Bu, itu sangat padat dan saya memilih ekskul itu karena orang-orangnya asik dan banyak teman juga. Oh, jadi kamu merasa senang dengan ikut organisasi tersebut? Iya Bu. Oke, ibu paham ya, kamu senang dan ibu juga bangga ya kamu bisa ikut aktif di organisasi tersebut. Tapi kamu juga harus bisa jaga kesehatan ya. Baik, dari kegiatan tersebut, kira-kira Fahri punya cita-cita nggak ke depannya? Ini Bu, cita-cita saya itu ingin jadi orang terkenal, terus ingin menjadi polisian juga Bu. Oh, kamu ingin masuk ke polisian? Iya Bu. Baik, bagus sekali Fahri. Tapi kalau untuk mencapai cita-cita tersebut, ikut organisasi aktif saja tidak cukup. Tapi kalau untuk ikut kira-kira dengan kamu meninggalkan beberapa tugas, kira-kira bisa nggak tercapai cita-citanya? Tidak bisa Bu. Baik, yuk cari solusinya. Kira-kira dalam 1 minggu itu, kamu ikut kegiatan OSIS itu berapa hari? Sama Bu, seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Jadi dalam 5 hari itu kamu masih punya 1 hari ya untuk tidak mengerjakan kegiatan lain. Jadi kamu bisa fokus untuk mengerjakan tugas, bisa? Bisa Bu. Nah, terus Fahri juga bisa mengatur waktu, manajemen waktu di rumah. Kira-kira Fahri biasa bangun jam berapa kalau pagi? Jam 5. Nah, jam 5. Terus nanti berangkat sekolah, sampai pulang sekolah, sampai di rumah itu kan kamu bisa ada spare waktu untuk mengerjakan tugas, ya kan? Nah, jadi Fahri selanjutnya bisa mengatur waktu Fahri untuk mengerjakan tugas tersebut. Nah, kalau misalkan hari ini ada tugas matematika, jadi jangan sampai tugas matematikanya itu kamu kumpulkan maksudnya kamu tunda dikerjakan sampai esok hari gitu. Jadi kira-kira kalau misalnya hari ini ada tugas, kamu bisa langsung mengerjakannya di hari yang sama. Bisa Bu. Baik Fahri, setelah kita berdiskusi ya tadi, kira-kira perasaan Fahri bagaimana? Ya, saya setelah habis berdiskusi dengan Bu Ratna, saya mendapatkan jalan keluarnya dan saya ingin berkomitmen saya akan membagi waktu untuk mengerjakan tugas-tugas supaya tidak menumpuk di esok hari kemudian hari. Oke, terima kasih Fahri. Semoga Fahri jadi anak yang lebih komitmen lagi ya, dan tetap jaga kesehatan.